Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospaneli Samsir, mahasiswa reguler B. Hari ini akan menyampaikan tentang konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. 2. Itu perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri, seseorang sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Seseorang yang mampu mengembangkan konsep dirinya menjadi konsep diri yang positif akan memiliki kepribadian yang positif, serta akan mengarahkan pada perilaku yang positif pula. Namun beberapa di antara individu ternyata tidak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, sehingga ia cenderung memandang dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten, dan sebagainya. Hal ini tentu sangat merugikannya, bahkan untuk orang-orang di sekitarnya akan ikut berdampak. Yang ketiga itu cara meningkatkan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Konsep diri merupakan konsep dasar yang perlu diketahui oleh perawat yang dikatakan sebagai perawat profesional untuk dapat memahami dan mengetahui perilaku dan pandangan terhadap dirinya, masalahnya, serta lingkungannya. Perawat setiap harinya dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus dapat meyakini bahwa klien adalah makhluk biopsikososial spiritual yang utuh dan unik sebagai satu kesatuan dalam berinteraksi terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri. Setiap individu berbeda dalam mengimplementasikan stimulus dalam lingkungannya yang diperoleh melalui pengalaman yang unik dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam merencanakan asuhan keperawatan yang berkualitas, perawat dapat menganalisis respon individu terhadap rentang respon diri sehingga perawat memahami bagaimana konsep diri atau rentang respon konsep diri yang ada pada diri klien. Yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi tentang konsep diri. Menurut Fitz, konsep diri seseorang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, akualisasi diri, atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi konsep diri, yaitu diantaranya yaitu pola asuh orang tua, kegagalan, depresi, kritik internal. Rentang respon konsep diri, yaitu gambaran penilaian tentang konsep diri dapat diketahui melalui rentang respon dari adaptif sampai dengan maladaptif. Konsep diri itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu gambaran diri, body image, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Dari rentang respon adaptif sampai respon maladaptif terdapat 5 rentang respon konsep diri, yaitu aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan identitas, dan depersonalisasi. Seorang ahli, Abraham Maslow, mengatakan aktualisasi diri sebagai individu yang telah mencapai seluruh kebutuhan hierarki dan mengembangkan potensinya secara keseluruhan. Aktualisasi diri merupakan pernyataan tentang konsep diri yang positif dengan melatar belakangi pengalaman nyata yang sukses dan diterima, ditandai dengan citra tubuh yang positif dan sesuai, ideal diri yang realitas, konsep diri yang positif, harga diri tinggi, penampilan peran yang memuaskan, hubungan interpersonal yang dalam, dan rasa identitas yang jelas. Yang keenam yaitu komponen tentang konsep diri terdiri dari 5, yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran, identitas diri. Konsep diri terdiri dari citra tubuh, body image, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas diri. Citra tubuh atau body image
adalah sikap individu terhadap dirinya baik disadari maupun tidak disadari. Ideal diri yaitu adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Peran adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan berkembangnya konsep diri. Dalam identitas diri ada otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri. Demikian tentang konsep diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.